harus ngelupain kejadian di rumah sakit tadi malam. Aku juga nggak akan bilang ke Arga atau siapapun tentang kejadian itu. Cherry nggak boleh tahu penyakit saya. Dia pasti akan kaget kalau tahu masalah ini. Saya harus melakukannya supaya Cherry benci sama saya. Sayang, sayang. Memangnya Cherry itu siapa? Cherry itu bukan anak saya. Cherry itu bukan darah daging saya. Kamu tahu kenapa Ratna bicara seperti itu? Agar kamu benci sama dia. Agar kamu ninggalin dia. Agar kamu bisa tinggal sama Pak Lukman dan istrinya bisa hidup sejahtera. Dan dalam waktu 3 bulan, Ratna bisa meninggal dengan tenang, Cher. Cherry? Kamu? Mah? Buruan kemari, Mah! Ada Cherry nih, Mah! Mah! Siapa, Pak? Cherry? Ayo masuk! Masuk sayang. Ayo. Tunggu dulu. Aku masih punya satu syarat buat kalian. Ya udah sayang, nanti kamu jelasinnya di dalam aja ya. Masuk dulu. Ayo, kita masuk. Sini duduk sayang. Duduk. Apa persyaratan kamu? Aku mau tinggal di sini bersama kalian. Tapi kalian harus membiayai pengobatan ibu saya. Pokoknya pengobatan yang kalian berikan harus yang terbaik. Dan kalian berdua harus janji. Kalian akan membiayai sampai ibu saya sembuh. Gimana? Kalian sanggup? Dan jangan pernah bilang sama Ibu Ratna tentang persyaratan ini. Ya, kami janji. Kami setuju sayang. Kamu boleh ambil berapapun yang kamu mau. Kami akan melakukan semuanya, Cher. Apapun akan kami lakukan. Asal kamu mau tinggal bersama kami. Sini sayang, panggil aku Mama ya. Oh iya, satu lagi. Jangan pernah berharap aku bisa sayang sama kalian berdua, apalagi manggil kalian Mama dan Papa. Karena aku benci sama kalian berdua.
yakin Cherry benci sekali sama saya. Karena saya sudah nyakitin hati dia. Itu sebabnya semalam dia nggak pulang. Sudah, Rat. Kamu mau yang terbaik kan untuk Cherry? Yang terbaik adalah Cherry kembali kepada ke orang tuanya. Jadi nggak usah dipikirin lagi, ya. Dia udah ada di tempat yang tepat. Mulai sekarang saya akan tinggal sama orang tua kandung saya. Dan pasti mereka lebih sayang sama saya. Udah, Rat. Kamu nggak usah mikir macem-macem. Jangan pergi. Ada apa, Rat? Mar, Cherry sudah pergi. Dia ninggalin saya selamanya. Saya sudah nyakiti hati dia. Dia benci sama saya. Dia benci sama saya. Dia nggak mau ketemu saya lagi, Mar. Sabar ya, Rat. Ini kan demi kebaikan Cherry juga. Ini semua untuk kebahagiaan dan kesejahteraan Cherry. Hidup bersama orang tuanya akan lebih baik daripada hidup sama kita. Betul kan, Winda? Iya, Rat. Kamu harus percaya itu, ya. Kenapa lu tawa? Tumben beres-beres. Kok gue insaf? Udah deh, nggak usah banyak ngomong. Ini lo bantuin gue berdua sini. Bantuin lu. Asal ditraktir pizza aja gue mau. Ah, lu mah pikirannya makan terus. Gak. Emang sebenarnya ada apa sih lo sama Cherry? Perasaan ribut mulu kerjaannya. Kemarin dia emang sempat marah sama gue gara-gara gue masuk kamarnya Vivi. Dia pikir gue macam-macam kali. Ya gak, gimana orang lain gak curiga coba? Di kamar hotel, berduaan malam-malam. Gue juga curiga gak? Sebenarnya lu ngapain sih di kamar berdua sama Vivi? Emang lu pikir gue ngapain? Aja lu. Dan kayaknya si Cherry suka sama lu deh. Juga suka. Maksud lu? Udah, jangan belaga bego. Emangnya gue nggak tahu apa, dari tampang lu aja tuh udah ketahuan kalau lu suka sama Cherry. Ya nggak yuk? Dari kemarin nih, gue perhatiin nih si Cherry tuh perhatian banget sama lu. Dan kelihatannya tuh si Cherry sayang sama lu. Iya. Gak. Foto siapa nih? Kok gue baru lihat? Coba liat gue. Nih. Foto ibu-ibu. Siapa ya? Ilham, saya sangat kecewa sekali sama kamu. Saya sudah baca laporan yang kamu kirim dan hasilnya benar-benar mengecewakan. Saya heran, sebenarnya kamu ini bisa nggak sih ngejalanin perusahaan itu? Tapi Bu, saya... Sudah. Pokoknya besok saya akan ke Jakarta dan saya mau lihat sendiri gimana cara kamu ngejalanin perusahaan itu. Oke? Halo Bu. Ngomong sama siapa, Ma? Ini sayang, Mama baru aja nelfon salah satu anak perusahaan kita yang di Jakarta. Cara kerjanya jelek amat. Makanya Mama mau ke sana besok, mau lihat sendiri. Mama, bisa nggak sih Mama tuh santai dikit aja? Ini hari Minggu, Ma. Hari Minggu tuh orang-orang biasanya liburan, piknik, keluar kota, atau mungkin keluar negeri. Ini Mama masih aja mikirin kerjaan. Buat Mama, semua hari tuh
Mama harus kerja keras. Itu yang membuat Mama sukses. Ya, kamu harus contoh Mama, oke? Oh, yang ganteng. Aku nggak akan pernah maafin Pak Lukman sama Ibu Marini. Mereka udah ngerampas aku dari ibuku. Nah, ini kamar kamu sayang. Mama udah beliin baju-baju di lemari situ, sepatu-sepatu di lemari situ. Ya, semua terserah kamu pakai kapan aja. Saya nggak perlu baju dan sepatu dari kalian. Saya udah bawa semuanya kok, nih di tas semua. Lengkap lagi. Tapi sayang, Iya. Kita ngerti kok. Ayo, Ma. Kita tinggalin Cherry dulu. Biar dia istirahat aja. Oke. Kamu istirahat dulu ya. Ayo, Ma. Ibu, walaupun aku ada di ruangan sebagus ini, tapi aku nggak bahagia. Aku lebih suka rumah kita yang dulu, rumah bilik dengan wangi kayu bakar di mana-mana. Kalau aja aku nggak emosi, mungkin sekarang aku masih tinggal sama ibu dan jagain ibu. Aku nyesel udah ninggalin ibu. Cherry? Cherry? Cherry, kamu mau kemana? Aku harus pergi. Aku nggak bisa tinggal di sini. Aku nggak bisa ninggalin ibu. Terus, Cherry? Cherry! Udahlah, Ma. Biarin aja. Kita nggak bisa maksa dia untuk terima kita gitu aja. Kita mesti sabar. Ya? Tapi kalau aku pergi, siapa yang bakal ngobatin ibu? Aku mana punya uang. Kalau nggak ada yang ngobatin ibu, bisa-bisa ibu. Ratna, udah kamu nggak perlu mikirin Cherry terus. Nanti kamu malah tambah sakit. Sekarang kamu minum obatnya, ya? Mbak, saya sudah berusaha melupakan Cherry, tapi saya tidak bisa. Saya tidak bisa hidup jauh dari Cherry. Saya telah mengecewakan Cherry, Mbak. Tapi Rat, kamu harus mikirin kesehatan kamu. Kamu minum obatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rat, ada berita bagus buat kamu. Ada yayasan sosial mau bantu kamu pengobatan sampai sembuh. Untuk apa saya berobat? Saya tidak mau sembuh. Cherry sudah pergi. Tidak ada alasan lagi untuk saya hidup. Yang ada 1000 alasan untuk saya mati. Rat, jangan kayak gitu. Emangnya kamu gak kepengen ngelihat Cherry tumbuh dewasa, kemudian menikah, punya anak, kemudian hidup mapan? Iya kan, Teh? Betul, Rat, kata Umar. Sebaiknya kamu ikuti saran Umar, ya? Terus kamu gak kepengen? Hah? Cherry punya keluarga yang begitu bahagia.
pacaran sama saudara kembar aku dong. Aku harus cerita nih. Arga pasti senang kalau tahu aku saudara kembar dari mantan pacarnya. Carinya mana, mah? Kok belum keluar juga? Nggak tahu, Pak. Coba Papa panggil dia. Cherry, Iya, udah waktunya makan malam nih. Ayo, kita makan sama-sama yuk. nggak lapar. Iya, tapi kan dari tadi siang kamu belum makan. Kenapa kamu nggak mau makan? Aku nggak lapar. Oke, yaudah kalau gitu. Nggak mau makan kok. Aduh, perutku sakit. Duh, lapar banget nih. Apa aja nggak mau makan sama mereka. Gengsi. Momot, Momot tunggu di sini ya. Nanti cari bawa hadiah buat Momot. Mot, aman. Udah pada tidur. Tunggu situ ya, Mot ya. Pak, suara apa tuh? Apa nggak tahu, Mah? Yuk, kita lihat yuk. Cherry, Cherry. Yuk. Akhirnya makan juga, Mah. Ya lapar lah. Ini baru namanya kenyang. Enak bener tuh makanan. Ya, Mot. Maaf. Aku lupa bawain makanan buat kamu. Terus enak banget sih. Cherry. Kok kamu pagi-pagi gini udah rapi? Mau kemana, sayang? Mau kerja. Kerja? Kamu kan sekarang udah tinggal sama kami. Buat apa kamu mesti kerja lagi sih, Cher? Aku harus kerja. Aku mau balikin setiap rupiah yang kalian keluarkan untuk biaya pengobatan ibu. Kayaknya Cherry belum bisa nerima kita ya, Pak. Cherry itu benar-benar polos ya, Mah. Tapi nggak apa-apa. Walaupun begitu, dia tetap mempertahankan harga dirinya. Nggak apa-apa. Papa suka itu. Dik, kamu ngeliat Arga nggak? Arga keluar kota. Emangnya lo nggak tahu besok dia mau nikah? Makanya dia keluar kota mau nemuin calon istrinya, calon mertuanya, buat mempersiapkan semua pesta pernikahan besok. Apa? Nikah? Iya nikah, namanya nggak diundang.
Udah, jangan nangis. Paling-paling 2 atau 3 hari lagi Arga pulang. Mendingan mikirin gue. Arga? Kamu kok di sini? Bukannya kamu keluar kota? Kamu mau nikah ya? Nikah? Nikah sama siapa? Momot? Ada-ada aja lu. Loh, kata Dika. Kamu ngerjain aku ya? Sak banget tuh, Dik. Lu jok tau. Harganya kan nggak jadi nikah, jadi air matanya dihapus dulu. Tuh, hapus. Mary suka sama Arga, Jin. Enggak! Dika! Mary suka sama Arga. Mary suka. Pak Ilham, saya bantuin Pak. Ya, gak usah. Jadi saya sendiri. Kok malah ketawa sih? Kalian pikir ini lapangan, jadi kalian bisa lari-lari seenaknya? Kalian tuh bukan anak kecil lagi. Ini tempat kerja, bukan untuk main-main. Gara-gara kalian nih. Gara-gara kalian, karyawan seperti kalian perusahaan kita merugi. Semua, dengar ya. Ibu Siswanto mau datang hari ini. Dia akan memeriksa semua berkas dan semua laporan. Bagian manapun bisa diperiksa dan berkas manapun dia bisa periksa. Jadi saya minta semuanya siapkan semua laporan dan berkas dalam 1 jam. Ingat, siapkan dengan baik. Ngerti? Udah, sana kerja. Udah, sekarang kerjain. Ya, Pak, maaf ya Pak ya. Dan kamu, dengar ya. Jangan bikin ulah, jaga sikap kamu. Kalau sampai Bu Siswanto tahulah kamu, bisa-bisa Bu Siswanto mencat kamu. Ya, Pak. Nggak mungkin Bu Siswanto memecat saya. Kenapa? Memangnya ada pangeran yang mau nyelamatin kamu? Memangnya ada yang mau belain kamu? Siapa lagi kalau nggak Bapak? Saya. Kenapa saya mau belain kamu? Bapak mau perusahaan Bapak rugi? Iya. Kan waktu itu saya minjem ke perusahaan beberapa juta. Kalau misalnya saya nggak kerja di sini lagi, terus siapa yang mau bayar? Bapak mau bayar? Bapak mau bayar? Bapak mau, yakin? Tahu gini ceritanya, dari dulu gue nggak bakalan terima dia kerja di sini. Dika mana ya? Pelin. Yuk, Kak. Laporan syuting video klipnya Vivi mana? Ada kok. Tapi belum gue print. Bilang dong lo. Mega, aku pengen cerita nih. Cer, gue lagi sibuk. Nanti aja. Ya udah. Gah, ini apaan? Oh, itu gambar gue waktu kecil. Gue temuin waktu gue lagi beres-beres kamar. Bagus ya. Boleh buat aku kan? Ambil aja. Emang tadi lu pengen ngomong apaan sih? Ini aku pengen cerita. Kalau ternyata aku itu... Berkas-berkasnya udah selesai semua. Bentar, Pak. Saya print dulu. Cepet dikit dong kerjanya. Kita nggak punya banyak waktu nih. Cherry, ngapain kamu di sini? Kamu kan seharusnya di dapur. Udah sana, siapin makanan dan minuman untuk Nyonya Siswanto. Cepetan. Iya, Pak. Ayo sana. Kayak presiden aja mau datang. Paling-paling Bu Siswanto juga nggak peduli sama perusahaan ini. Kalau dia peduli sih, nggak mungkin juga Ilham kerja di sini.
kepala bagian lagi. Masa ngejalanin perusahaan sekecil ini aja kamu nggak bisa? Bukan begitu, Bu. Akhir-akhir ini memang industri ini sedang sepi. Alasan aja. Itu cuma alasan kamu aja. Buktinya perusahaan lain yang sejenis bisa maju dengan pesat. Cuma perusahaan ini aja yang mandek. Memang kamunya aja yang nggak becus ngurus perusahaan ini. Maaf, Bu. Mari, Bu, saya kenalkan kepada asisten produksi. Gila, gue gugup banget. Gimana kalau Nyonya Siswanto tahu kerjaan gue selama ini? Kerjaan gue kan selama ini nggak beres, ntar gue dipecat lagi. Makanya lo, lain kali kalau kerja tuh serius, jangan bercanda. Ya, namanya juga manusia biasa, pasti ada salahnya. Ini karyawan-karyawan sekolah. Dan ini, Bu, staf produksi kita. Rio, Ika, Ibu ini bukannya ibu-ibu yang ada di foto waktu itu di rumah Alga? iya beneran kan? Heeh. Anak ini kenapa sih? Kok sombong amat? Salaman aja nggak mau. Apa dia udah nggak mau kerja di sini lagi? Maaf, Bu. Arga! Mohon maaf, Bu. Kita langsung ke ruangan saya aja. Mari, Bu, mari. Mari. Lu tenang aja, Ga. Duduk dulu. Gak, perempuan itu kayaknya sama deh, Gak. Sama yang ada di foto yang waktu itu gue liat di rumah lu itu. Emangnya lo kenal sama dia, Ga? Enggak. Loh, nggak kenal kok lu bisa nyimpen fotonya, Gak? Dia nyokap gua yang nggak pernah gua kenal. Jadi Nyonya Siswanto tuh nyokap lo, Ga? Mungkin sekarang namanya Nyonya Sinta Siswanto. Tapi kok kayaknya dia nggak kenalin lu deh, Gak ya? Pas dia ngajakin salaman juga lu diem aja, Gak? Harusnya lu ngomong kayak apa kayak gitu, Gak? Ngomong apa? Ngomong kalau gua anaknya yang dulu itu dibuang sama dia. Disia-siain karena karirnya doang. Lo tau nggak? Kenapa gue masih nyimpan fotonya dia? Karena gue pengen selalu inget dia. Gue pengen selalu benci sama dia. Gue gak ngerti kenapa Tuhan baik banget.
Gue gak perlu nyari-nyari nyokap gue. Tiba-tiba udah ada di depan gue. Bawang goreng. Gak doyan. Apaan? Wah. Main nih. Ayam goreng. Ayam goreng kemarin nih. Gak apa-apa lah. Lapar. Ngapain kamu makan di sini, ha? Tanpa izin lagi. Saya lagi makan ayam goreng. Mau? Heh, kamu tuh siapa sih? Hah? Bukan pegawai di sini kan? Bukan. Saya bukan pegawai sini. Duh, gayanya. Heh, berarti kamu maling dong. Kamu seenaknya makan ayam saya, ha? Iya benar. Saya maling. Maling ayam goreng. Heh, sini kamu. Sekarang kamu ikut sama saya. Cepetan. Salah sendiri, kayak jangan nyuri ya. Salah kamu ke depan sama Cherry. Cherry di kampung sering banget nangkep maling kayak kamu. Cepetan. Pelan. Itu kan anak bos. Berani banget sih dia sama anak bos. Udah bosan kerja di sini kali tuh anak. Ini adalah laporan dari proyek-proyek yang sudah kita kerjakan selama 1 semester ini, Bu. Cepetan sini. Maling ya? Maling. Pak, ini Pak, ada maling di kantor kita. Tadi dia nyuri ayam goreng di dapur. Pak, cepetan Pak, panggil polisi, cepetan. Cari, apa-apaan sih kamu? Dasar bego, gak punya otak kampungan. Kamu tau gak itu anak siapa? Itu anak yang punya perusahaan. Pak, mau anaknya siapa kek, anak siapa? Saya nggak peduli. Namanya maling tuh tetap maling. Pak, pokoknya saya nggak mau ngelepasin dia ya, Pak ya. Soalnya dia anaknya yang punya perusahaan. Iya Pak, kampungan. Misi. Ceri! Gak apa-apa, Pak. Wajar. Saya tadi nggak bilang siapa saya. Sayang, Malah saya ngaku saya ini maling. Sorry ya, Gak. Gue ikut prihatin, Gak. Thank you. Chen, lu kenapa? Surupan? Kalian tahu nggak aku barusan ngapain? Apaan? Aku tadi nangkep Apip, anak esnya si Swanto itu. Aku pikir dia maling, terus aku bawa aja ke ruangan Pak Ilham. Begitu, pakai dijewer lagi sama aku. Lu jewer? Iya, udah gitu pas aku ke ruangan Pak Ilham ada Bu Sinta. Jadi laki-laki yang tadi sama Bu Sinta, itu anaknya? Kemana aja? Dari tadi kan aku bilang kalau si Apip itu anaknya Bu Sinta. Nggak ngerti deh. Berarti dia itu saudara lu, Gak? Hah? Saudara? gimana perusahaan ini mau maju? Punya karyawan bodoh-bodoh dan nggak pendidikan kayak gitu. Ada lagi yang sombong. Baru jadi asisten produksi aja udah sombong. Apalagi kalau dia jadi anaknya yang punya perusahaan. Makin sombong aja kali. Ini lagi. Ada yang nuduh orang seenaknya. Masa anak saya dibilang pencuri? Lihat-lihat dong kalau dia nuduh orang. Udah lah, Mah. Lagian aku nggak apa-apa kok. Cewek tadi itu nggak akan bersikap seperti itu kalau dia tahu siapa aku. Afif, lebih baik kamu jalan-jalan dulu aja deh. Tunggu Mama di luar ya.
Mama mau ngomong sama general manager Mama ini. Ya, sayang? Ya udah. Ilham, siapa laki-laki yang gak mau salaman sama saya tadi? Siapa? Arga, Bu. Arga. Nama kamu Cherry kan? Aduh, cowok yang tadi. Dia pasti mau marah sama aku. Gak usah takut kali. Aku cuma mau ngomong kalau kejadian tadi sama sekali nggak bikin aku marah. Jadi semuanya baik-baik aja kan? Hai men, kenalin. Gue Afif. Dika. Afif. Saya tahu siapa kamu. Sejak pertama kali saya melihat kamu, saya langsung kenal kamu. Kamu itu anak saya kan? Ini yang sudah membuat saya untuk mutusin ninggalin kamu dan bapak kamu itu. Saya ninggalin kalian untuk meraih cita-cita saya, mengejar kehidupan saya dan kesuksesan saya. Saya mau mengajak kamu untuk kembali dalam kehidupan saya. Anakku, gimana? Kamu mau? Nggak usah banyak tingkah. Saya bilang ibu pergi, pergi, pergi. Ilham, saya nggak suka sama asisten produksi kamu. Suruh dia pergi. Saya nggak mau lihat dia lagi ada di kantor ini. Baik, Bu. Baik. Ngerti kamu? Mari, Bu. Silakan. Ya. Arga, ada apa lagi sama kamu? Tadi kamu marah-marah sama siapa? Hari ini kamu bener-bener aneh, tau nggak? Kamu udah buat saya malu. Bu Sinta sampai kesel banget sama kamu dan tahu nggak dia bilang apa sama saya? Dia suruh saya untuk pecat kamu. Ngerti kamu? Arga, tunggu! Arga! Arga, tunggu! Gah, aku ngerti kok perasaan kamu. Aku juga ikut sedih. Pasti sekarang kamu sedih sekaligus marah, ya kan? Cer, udah bertahun-tahun dia ninggalin gue. Sekarang dia datang lagi di kehidupan gue. Sebelum dia datang, kehidupan gue baik-baik aja, Cer. Tapi setelah dia ada, gue jadi inget semuanya. Gue jadi inget masa kecil gue tanpa ibu. Dari dulu gue selalu merasa bersalah. Gue pikir ibu gue pergi karena gue. Tapi dia pergi karena karirnya, Cer.
kalau lu harus dengerin ini semua. Gak apa-apa kok, Ga. Wajar kalau orang meluapkan emosinya. Oh ya, malah kata orang-orang kalau kita nangis, perasaan kita bisa lebih lega. Gue bener-bener shock. Pas ibu gue nongol di depan gue. Aku punya hal mengejutkan buat kamu. Tapi pasti kamu seneng dengernya. Apa? Kamu anterin aku ya. Pasti nanti kamu tahu sendiri. Yuk. Top kiri, top kiri, top kiri, top kiri. Top kiri. Gue tahu tempat ini. Udah, masuk aja dulu. Dan aku selalu mengingatmu bila ku bisa meminta sesuatu. Yuk, masuk yuk. Selalu bersama Ayo. rindu yang ada di dalam hatiku. Karena cinta yang aku miliki. Kenapa baju ke sini? Ya, karena aku tinggal di sini. Apa kita bisa Lu tinggal di sini? Gue gak ngerti. Ini kan rumahnya Kiara. Kenapa lu tinggal di sini? Gak, aku saudara kembarnya Kiara. Apa? Aku juga nggak ngerti, dan aku nggak nyangka aku punya saudara kembar, Ga. Katanya sih, waktu kita kecil kita terpisah gara-gara kebakaran. Aku juga nggak ngerti. Pak,